Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sahabat Mumtaz dan jamaah pada maksar di seluruh Indonesia yang berbahagia, puji syukur kepada Allah, limpahan rahmatnya membawa kita di Ramadan yang ke-9. Semoga keberkahan dan kemudahan diberikan Allah kepada kita. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu ahlut taqwa dan ahlul maghfirah. Ahlul maghfirah adalah orang yang selalu diampuni oleh Allah. Berapapun amal menjadi tidak penting jika ampunan telah diberikan. Berapa banyak pun amal menjadi tidak berarti ketika ampunan tidak diberikan. Karena itu ampunan dari Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Dalam puasa kita selalu diajarkan bagaimana berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah SAW di dalam beberapa kisah disebutkan bahwa ketika ada seorang sahabat Badui berkunjung ke rumah Rasulullah karena dia telah melakukan dosa, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat dosa, maka hukumlah aku." Rasulullah terdiam, kemudian beliau mengambil wudhu. Usai wudhu, orang itu mendekat lagi, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa, maka hukumlah aku." Kemudian Rasulullah berjalan mendekati Bilal agar ia melakukan iqamah. Bilal iqamah, Rasulullah menjadi imam, orang itu ikut berjamaah. Usai sholat, dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa, maka hukumlah aku." Rasulullah diam, kemudian dia masuk ke rumah. Orang ini mengejarnya, mengucapkan salam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa, maka hukumlah aku." Kemudian Rasulullah keluar dan berkata, "Apakah kamu tadi wudhu bersamaku?" "Iya, wahai Rasulullah." "Apakah kamu tadi sholat bersamaku?" "Iya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Untuk apa aku menghukummu?" Para jamaah sekalian, cinta Rasulullah kepada kita begitu luar biasa, tidak ada bandingnya. Cinta Rasulullah kepada umatnya begitu luar biasa, tiada berbanding dengan apapun pemberian. Karena itu kita harus mencintai Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasakan kita membaca istighfar. Karena istighfar itu menyelesaikan semuanya. Karena istighfar itu membawa kita ke dalam surga. Karena istighfar itu membawa kita kepada rahmat. Pada suatu hari, Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur, didatangi oleh salah seorang santrinya. Santrinya berkata, "Wahai Syekh, aku sudah 20 tahun menikah, tapi aku belum juga punya anak." Jawaban Hasan Basri, "Istighfar yang banyak." Kemudian datang murid yang kedua, "Wahai Syekh, aku selalu berusaha dan bangkrut. Menanam tidak tumbuh. Usahaku tidak pernah berhasil." Kemudian Imam Hasan Basri berkata, "Istighfar yang banyak." Kemudian datang lagi santri yang ketiga. Dia berkata, "Wahai Syekh, di kampungku hampir 5 tahun tidak turun hujan. Sungai-sungai mengering, kebun-kebun tidak berbuah, sapi-sapi, onta-onta betina tidak ada yang bunting." Jawaban Syekh sama, istighfar yang banyak. Kemudian santri keempat berkata, "Wahai Syekh, engkau kedatangan 3 orang tamu, muridmu, dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda. Tetapi engkau menjawab dengan jawaban yang sama, istighfar. Apakah tidak ada jawaban yang lain?"
Kemudian Hasan Basri berkata, apakah engkau lupa dengan Al-Quran surat Nuh ayat 11, 12 dan 13? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum alaikum bi amwali wal banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Maka mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursili minas sama alaikum midrara. Maka sungguh Allah akan menurunkan hujan rahmat dari langit. Hujan yang tidak menjadi bencana, hujan yang tidak membawa banjir, tapi hujan yang membawa benih, hujan yang membawa rahmat. Wa yumditkum alaikum bi amwali. Kemudian Allah akan memperbanyak hartamu, akan memperbanyak anak-anakmu, akan memperbuat kebun-kebun buat kamu, dan sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Para jamaah sekalian yang berbahagia, itulah betapa dahsyatnya istighfar. Dia bisa merampungkan semua masalah. Beragama bukan hanya soal perintah dan larangan, tapi agama adalah solusi hidup, solusi menghadapi hidup, solusi menghadapi perekonomian sulit, solusi menghadapi sakit, solusi menghadapi semua problem. Itu agama. Dan kita ditawarkan dengan istighfar. Para jamaah sekalian, setidaknya kita mengucapkan istighfar. Rasulullah SAW dalam satu hari beliau beristighfar antara 70 kali hingga 100 kali. Maka pertanyaannya, berapa kita beristighfar setiap hari dan berapa dosa dan khilaf yang kita lakukan setiap hari? Masih banyak istighfarnya atau banyak khilafnya? Semoga ini menjadi renungan kita agar kita selalu menjadi hamba-hamba ahlul maghfirah. Sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.